Oke, Ustazah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Sukses. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Istidah dari doa. Wahid, isnain, sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Dulu Mbak Air, HP-nya ditaruh dulu Mbak Air. Udanglah jamaatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Semuanya sudah sholat duha? Sudah. Mas Rifki sudah sholat duha, Mas Rifki? Sudah. Bangun jam berapa tadi? Sekarang udah menguap-menguap. 5. Jam 5. Mas Gusti, gimana Mas Gusti? Sudah sholat duha? Mas Gusti, sudah sholat duha Mas Gusti? Belum, Us. Nanti setelah pelajaran langsung sholat duha ya. Besok lagi dibiasakan sebelum pelajaran dimulai harus sholat duha dulu ya. Sarapan, sholat duha baru bisa mulai pelajaran ya. Mas Rafif, halo Mas Rafif, dengar suara Ustazah Mas Rafif? Mas Rafif sudah sholat duha? Sudah. Alhamdulillah. Mas Izam sudah sholat duha? Belum, Bus. Ayo, nanti setelah pelajaran harus langsung sholat duha ya. Bagi yang belum sholat duha, setelah pembelajaran langsung sholat duha. Besok lagi sebelum pelajaran sholat duha dulu ya. Baik, hari ini kita akan belajar tematik yaitu IPS dan Bahasa Indonesia. Ya, IPS dan Bahasa Indonesia. Kalian siapkan buku paket tematiknya. Kita akan belajar IPS terlebih dahulu. Jadi pelajaran IPS hari ini akan membahas tentang interaksi sosial. Dulu di tema sebelumnya kita sudah belajar tentang interaksi sosial. Mungkin kalian ada yang masih ingat apa sih arti dari interaksi sosial? Siapa yang masih ingat arti dari interaksi sosial? Siapa yang masih ingat? Interaksi sosial bisa dilihat di modulnya. Ayo, di modulnya bisa dilihat. Interaksi sosial adalah
Aktivitas-aktivitas yang tampak ketika antar individu ataupun antar kelompok-kelompok saling berhubungan. Itu adalah interaksi sosial. Jadi aktivitas jika antar individu ya atau antar kelompok itu saling berhubungan itu namanya interaksi sosial ya. Kemarin kita sudah belajar interaksi sosial ada yang individu dengan individu, ada yang individu dengan kelompok, ada juga yang kelompok dengan kelompok. Nah, nanti kita bahas kembali tentang interaksi sosial. Nah, untuk PPKN kemarin kita belajar tanggung jawab ya, tanggung jawab di masyarakat, di sekolah. Nah, ini kemarin kita sudah membahas tentang kerja bakti ya. Kerja bakti yang dilakukan sekelompok masyarakat merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi manusia bukan hanya manusia dengan manusia, tapi juga manusia dengan lingkungan. Contohnya, profesi apa yang mengharuskan untuk berinteraksi dengan alam? Kalau di laut, berarti profesinya apa? Berinteraksi dengan nelayan. Kalau di sawah, petani. Jadi untuk berinteraksi itu bukan hanya dengan manusia saja, tetapi juga dengan alam juga, dengan lingkungan ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Coba kalian amati. Di sini ada seorang anak dan seorang ibu. Dia sedang apa ini ya? Menghitung apa ini? Coklat ya. Menghitung coklat ya. Nah, ini contoh dari interaksi antar individu, individu dengan individu ya, karena orangnya satu ya, seorang ibunya satu, anaknya juga satu. Nah, ini contoh interaksi antar individu. Ya, misalnya seorang ibu menyuapi anaknya, seorang ayah yang seorang anak yang membantu Ini tadi ayahnya. halaman berapa, Ini halaman 21. Halaman 21. Bisa dibuka halaman 21. Ya. Kemudian ada gambar lagi nih. Gambar yang kedua adalah seorang guru. Seorang guru sedang menjelaskan materi, menerangkan materi di depan para muridnya. Nah, jadi harus hati-hati, bukan seorang guru menerangkan di depan murid. Nah, kalau murid saja berarti kan cuma satu, nanti bisa jadi privat gitu kan, jadi individu dengan individu. Kalau individu dengan kelompok itu, ibu guru yang berbicara di depan murid-muridnya, jadi muridnya banyak ya, individu dengan kelompok. Individu kan satu, kelompok kan banyak, berarti muridnya harus banyak. Ini contoh individu dengan kelompok. Contoh yang lain apa? Coba kalian sebutkan. Contoh individu dengan kelompok. Ayo, siapa bisa raise hand? Contoh interaksi sosial individu dengan kelompok. Iya, Mbak Sabita. Orang yang sedang berbeda banyak orang. Ya betul. Mas Java, gimana Mas Java? Seorang ustadz yang sedang berceramah Di depan jamaahnya. para jamaahnya ya. Jadi harus lengkap ya kalau menjawab. Nah, betul sekali. Contoh individu, contoh interaksi individu dengan kelompok yaitu seorang ustadz atau ustadzah yang sedang berceramah di depan para jamaahnya. Kemudian orang yang sedang berpidato, ya, satu orang yang berpidato di depan khalayak umum atau masyarakat. Jadi harus jelas individu dengan kelompok. Individunya itu satu, kelompoknya itu lebih dari satu orang. Kemudian yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Jadi kelompok dengan kelompok. Ini contohnya adalah apa ini? Dua tim sepak bola yang sedang bertanding. Ada kelompok tim A dan tim B. Nah, ini sedang bertanding. Ini contoh dari interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Contoh yang lain, tim basket sedang
dua tim basket sedang bertanding. Kemudian misalkan sedang berdiskusi kelompok ya, kelompok A dengan kelompok B. Misalnya kelompoknya Mas Izam dengan kelompoknya Mas Java. Nah, ini sedang berdiskusi. Ini contoh dari interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, jadi kalian harus bisa membedakan ya, membedakan interaksi antar individu itu contohnya yang bagaimana, kemudian interaksi individu dengan kelompok, yang ketiga interaksi kelompok dengan kelompok. Ya, harus bisa menyebutkan contohnya. Kemudian ini halaman 22. Manusia hidup dalam lingkungan tertentu. Nah, arti dari lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tidak hidup. Nah, ini arti dari lingkungan. Jadi kalau ada pertanyaan apa arti dari lingkungan? Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tidak hidup. Nah, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Nah, ini namanya makhluk apa? Makhluk Sosial. sosial, ya, good, betul sekali. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Maka dari itu manusia bisa juga disebut dengan makhluk sosial. Nah, secara kodratnya setiap manusia akan berinteraksi. Interaksi antar individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi tersebut dinamakan interaksi sosial. Nah, contohnya tadi yang ada di gambar ya, halaman 21 tadi. Nah, interaksi sosial itu sangat penting dilakukan oleh setiap manusia, setiap individu. Kenapa? Karena dengan melakukan interaksi sosial ya, di halaman 23 ini, karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Ya, Ustazah ulangi. Jadi interaksi sosial itu sangat penting bagi setiap manusia, bagi setiap individu. Mengapa demikian? Karena dengan berinteraksi sosial, manusia dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Contohnya apa, Us? Nah, ini contohnya. Saat kamu mau makan nasi, ya, makan nasi. Nah, tentu saja nasi yang dimakan itu berasal dari beras. Nah, beras tadi berasal dari padi yang ditanam petani. Nah, sebelum menjadi beras, padi digiling oleh orang lain. Bahkan nasi yang dimakan merupakan masakan orang lain. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, interaksi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Jadi manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya harus berinteraksi ya. Misalnya kalau seorang pedagang, seorang pedagang agar bisa mendapatkan uang, ya, agar bisa mendapatkan uang, dia harus berinteraksi dulu dengan siapa kalau pedagang? Pembeli. Dengan pembeli. Nah, jadi setiap manusia itu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya harus berinteraksi dengan manusia atau dengan alam. Misalkan seorang petani. Dia mencukupi kebutuhan hidupnya harus berinteraksi dulu dengan alam ya, harus bekerja dulu di sawah. Nah, jadi interaksi sosial itu sangat penting ya, sangat penting untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Kemudian, interaksi sosial itu tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Jadi ada juga interaksi yang mengarah ke perpecahan. Nah, jadi ada dua, dibedakan menjadi dua interaksi itu.
Ada yang interaksi yang mengarah ke persatuan dan ada juga interaksi yang mengarah ke perpecahan. Nah, sekarang coba dibuka di rangkumannya. Di sini sudah Ustazah beri contoh untuk interaksi yang mengarah ke persatuan. Dibuka rangkumannya IPS ya. Interaksi ada dua, yaitu interaksi yang mengarah ke persatuan, ada juga interaksi yang mengarah ke perpecahan. Kalau interaksi yang mengarah ke persatuan itu disebut dengan interaksi yang bersifat asosiatif. Ingat-ingat, interaksi yang mengarah ke persatuan bersifat asosiatif. Contohnya, mengikuti pelaksanaan pemilu ya untuk menghindari golput ya. Ini adalah contoh interaksi yang mengarah ke persatuan. Kemudian mengikuti pembelajaran di sekolah dengan baik dan aktif. Selanjutnya, saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Kerja bakti bersama warga masyarakat. Itu adalah contoh interaksi yang mengarah ke persatuan bersama-sama ya. Nah, selanjutnya interaksi yang mengarah ke perpecahan. Kalau yang mengarah ke perpecahan ini disebut juga interaksi disosiatif. Jadi kalau yang mengarah ke persatuan adalah asosiatif, kalau yang mengarah ke perpecahan adalah disosiatif. Ya, harus bisa membedakan. Contohnya apa, Us? Contohnya pertengkaran antar orang di sekitar tempat tinggalmu, tawuran, perang antara Indonesia dan Jepang pada masa lalu. Nah, ini adalah contoh interaksi yang mengarah ke perpecahan. Nah, berarti ini interaksi yang harus kita hindari ya. Jangan sampai kita lakukan karena bisa menimbulkan perpecahan. Yang harus kita lakukan adalah interaksi yang mengarah ke persatuan. Jadi harus kerjakan bersama-sama. Ini mengarah ke persatuan. Kalau yang perpecahan jangan sampai kita lakukan, nanti bisa terjadi perpecahan. Kalau perpecahan berarti nanti hidup kita menjadi tidak tenang, ya kan? Lebih baik bersatu daripada apa? Berpisah, terpecah, ya. Oke, sekarang kalian catat dulu ini interaksi yang mengarah ke persatuan dan perpecahan. Di buku catatan kalian tulis dulu interaksi sosial, di panah ada dua. Interaksi mengarah ke persatuan, kemudian yang bawahnya interaksi yang mengarah ke perpecahan. Kalau yang persatuan tadi asosiatif, yang perpecahan ini disosiatif. Dicatat di buku tematik ya. Sama contohnya udah. Dua ini aja. Terus ditulis semua. Ditulis yang ini, interaksi sosial itu di panah ada dua. Interaksi yang mengarah ke persatuan sama interaksi yang mengarah ke perpecahan. Kemudian ini dalam kurung asosiatif. Kalau perpecahan dalam kurung disosiatif. Kemudian contohnya kalian tulis dulu. Kameranya yang belum dinyalakan dulu. Ayo. Kameranya belum dinyalakan dulu. Mas Gusti, kameranya. Terus itu ditulis semuanya. Ya, sebentar. Ngatur tripod, Oh, iya. Gimana Mas Rifki? Itu ditulis semuanya. Ditulis yang interaksi sosial ada dua. Kemudian dalam kurung, kalau yang persatuan itu asosiatif, kalau yang perpecahan itu disosiatif. Sama contohnya gitu aja.
Contohnya pengarah ke persatuan itu apa? Contohnya yang mengarah ke perpecahan itu apa? 2 itu aja. Di interaksi sosial ada 2 di panah. Yang satu, yang atas itu mengarah ke persatuan dalam kurung asosiatif. Asosiatif. Nah, yang bawah, yang kedua, interaksi yang mengarah ke perpecahan. Itu disosiatif. Sama ditulis contohnya. Sudah? Belum, sedikit lagi. Sudah. Ya. Nomor 2 itu loh. Oke. Sudah. Tulis dulu. Mas Gusti jangan lupa ya, besok hari Senin dibawa bukunya, tugasnya yang belum dikumpulkan kemarin. Ya. Yang apa, Us? Yang tematik, Us? Iya, yang tematik sama matematika kamu belum mengumpulkan kan kemarin? Semuanya ini sudah upload videonya belum? Yang lomba Mars Al-Huda sama ini, sama lagu Yalal Waton. Sudah. Yang belum upload bisa dikirim ke Usdita ya, dikirim via WA, nggak apa-apa. Jadi ini nanti Ustazah pilih siapakah yang menjadi juaranya. Mas Izam udah selesai nulisnya? Sudah. Sudah. Sudah, Mas Gusti sudah. Oke, jadi tadi interaksi itu dibagi menjadi 2 ya, yang mengarah ke persatuan dan yang mengarah ke perpecahan. Hal yang samanya
disosiatif. Contohnya, kalau yang mengarah ke persatuan, ini tadi. Kalau yang mengarah ke perpecahan, tengkaran ini jangan sampai kita lakukan ya, karena akan menimbulkan perpecahan. Oke, Sudah. kalau sudah, sekarang ditulis dulu untuk latihan soal hari ini. Ada 5 soal. Kalian tulis ya. Dikerjakan di buku tematik, tidak perlu difoto. Jadi nanti dibawa saat kalian masuk ke sekolah. Soalnya ada 5. Yang pertama adalah interaksi sosial adalah titik-titik. Interaksi sosial adalah titik-titik. Nomor 1, interaksi sosial adalah titik-titik. Kalian jelaskan artinya tadi apa? Interaksi sosial adalah titik-titik, nomor 1. Nomor 2, seorang anak yang membantu ayahnya mencuci mobil adalah bentuk interaksi sosial, yaitu individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Nomor 2. Nomor 3, salah satu contoh interaksi individu dengan kelompok adalah sebutkan 1 boleh, 2 boleh. Yang nomor 4, interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu. Karena, kenapa tadi? Interaksi sosial kok penting sekali sih? Karena apa? Yang nomor 5, tuliskan masing-masing 2 contoh. Interaksi yang mengarah ke persatuan, kalian tulis 2. Interaksi yang mengarah ke perpecahan, kalian tulis 2.
Sudah. Bentar, nomor 5. Ya, ditulis dulu soalnya ya. Untuk menjawabnya nanti. Nanti setelah pembelajaran kalian jawab. Kemudian tidak perlu difoto, tidak perlu dikirimkan ke Usdita. Nanti bukunya jangan lupa dibawa hari Senin ya. Insya Allah nanti saat tatap muka ya dibawa, nanti Ustazah langsung koreksi. Kerjakan yang teliti ya nanti. Yang sudah selesai menulis soalnya sambil menunggu temannya selesai menulis, bisa dicicil jawabannya. Bisa dijawab sekalian. Sudah selesai soalnya. Ya, bisa dicicil menulis jawabannya, nggak apa-apa Mas Java. Sambil menunggu temannya. Oke. Sudah, Mas Gusti sudah? Nomor 5, Us. Nomor 5. Tulis soalnya aja ya, jawabnya nanti ya. Sebelah ada. Sudah, Us. Sudah? Mbak Afaf sudah? Sudah, Us. Oke, kalau sudah, Ustazah lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Setelah ini kita belajar seperti jarjit. Nah, seperti jarjit berarti kita belajar apa? Pantun. Belajar pantun. Pantun. Kita akan belajar pantun. Setelah ini belajar pantun, arti dari pantun itu apa sih? Ciri-cirinya bagaimana? Nah, kita akan belajar tentang pantun. Jadi kalian nanti diharapkan bisa tahu artinya pantun itu apa, kemudian ciri-cirinya pantun itu bagaimana ya. Perhatikan baik-baik. Bisa dibuka buku paketnya halaman berapa ini tadi? Sebentar. Ini halaman 8. Bisa dibuka buku paketnya halaman 8. Bisa minta bantuannya Mas Izam, baca yang paragraf 1 Mas Izam. Siti dan teman-teman. Siti dan teman-teman
bagi bentar, Us. Dibuka di buku Siti paket dan apa? oh Di halaman 8. usah Us baca di situ aja. Paketku Ya, ada di tas. oke. Siti dan teman-teman. Siti dan teman-teman pagi-pagi sekali sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, mereka belajar tentang peredaran darah manusia. Gambar tentang peredaran darah manusia telah mereka pahami. Mereka juga memahami cara kerja peredaran darah manusia. Mereka pun sadar betapa besarnya peranan organ peredaran darah manusia. Mereka pun sadar betapa besarnya Tidak berlebihan. Oh, Tidak berlebihan. tidak berlebihan jika mereka ingin lebih baik lagi menjaga dan merawatnya. Oke, terima kasih. Mbak Air, baca yang paragraf kedua Mbak Air. Tiba-tiba Siti ingin mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran darah sehat. Rasa syukur tersebut diungkapkan berpantun. Pantun yang dibuat Siti adalah sebagai berikut. Lanjut, baca pantunnya. Rambutku lebat. Us gak bisa, Us. Iya. Aku bisa, Us. Aku bisa, Us. Ya, Mas Gusti baca pantunnya Mas Gusti. Rambutku lebat, rambutku subur. Tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ucap syukur. Darah mengalir tanpa hambatan. Oke, cool. Ya, terima kasih. Tepuk tangan Mas Gusti membacakan pantun. Ya, jadi di sini tadi Siti sama teman-temannya kan belajar tentang peredaran darah. Seperti kalian kemarin ya, sudah belajar tentang peredaran darah manusia. Nah, kita semua harus bersyukur karena mempunyai organ peredaran darah yang sehat ya. Nah, ini si Siti dia bersyukur dengan membuat pantun. Nah, pantunnya sudah dibacakan Mas Gusti tadi. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, ini adalah contoh pantun ya. Teman-temannya sayang Siti pandai berpantun. Wah, Siti ini kayak Jarzit ya, suka berpantun. Karena melalui pantun, seseorang dapat mengungkapkan kata hatinya, seperti yang dilakukan Siti. Jadi, dari sebuah pantun itu pasti punya arti, pasti punya makna ya. Bisa juga untuk mengungkapkan perasaan. Kalau kalian sedang bergembira, bisa membuat pantun. Nah, itu bisa dibuat untuk pantun ya. Kalau sedang sedih juga bisa dibuat dengan pantun. Nah, kita belajar arti dari pantun. Siapa yang tahu arti dari pantun? Pantun adalah bentuk puisi lama, ya, bentuk puisi lama yang memiliki irama indah dan mengandung makna. Jadi setiap pantun itu pasti ada maknanya, pasti ada artinya. Seperti pantunnya Siti tadi. Nah, pantunnya Siti tadi itu berisikan tentang rasa syukur. Rasa syukurnya Siti karena mempunyai organ peredaran darah yang sehat. Nah, itu jadi setiap pantun pasti mempunyai makna. Pantun adalah bentuk puisi lama yang memiliki irama indah yang mengandung makna. Itu adalah pantun. Kemudian kalian buka halaman 13. Di halaman 13. Ternyata Beni mendapatkan pelajaran olahraga hari ini.
olahraganya adalah bela diri. Beni senang olahraga bela diri. Olahraga bela diri yang dilakukan Beni dan teman-teman adalah pencak silat. Beni melakukan gerakan pencak silat dengan aba-aba dari Pak Guru. Selain dengan aba-aba, gerakannya juga diiringi musik. Tanda bel istirahat pun berbunyi. Beni merasa gembira hari ini. Rasa gembiranya diungkapkan melalui sebuah pantun. Pantun yang dibuat Beni adalah sebagai berikut. Siapa yang mau membacakan pantunnya Beni? Raise hand. Ayo siapa? Mas Java? Mas Java ya baca pantunnya Beni. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Oke, terima kasih Mas Java. Tepuk tangan buat Mas Java. Nah, ini adalah pantunnya yang dibuat oleh Beni. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Rajin berolahraga bela diri, badan kuat, hati gembira. Seperti kalian kemarin sudah belajar sama Mas Danang ya? Belajar pencak silat. Nah, ingatkah kamu pantun yang dibuat Siti? Nah, tadi yang dibuat Siti tentang rasa syukur ya. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Tiap baitnya biasanya terdiri atas 4 baris. Ya, jadi setiap pantun itu terdiri dari 4 baris dan bersajak A, B, A, B. Dalam setiap baris terdiri atas 8 sampai suku kata. Baris pertama dan kedua disebut sampiran untuk mengantarkan irama. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Isi merupakan tujuan dan maksud dari pantun. Nah, jadi ciri-ciri pantun ada di halaman 14 ya. Yang pertama, pantun bersajak A, B, A, B. Jadi kalau ada pertanyaan, pantun bersajak A, B, A, B. Ya, A, B, A, B. Itu adalah sajak pantun. Kemudian yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Satu bait terdiri dari 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. 4 baris, satu bait itu seperti ini ya. Ini berarti satu bait pantun. Ada 4 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Baris pertama dan kedua tadi namanya apa? Baris pertama dan baris kedua namanya apa? Sampiran, ya betul. Baris pertama dan kedua namanya sampiran. Jadi sampiran dari pantunnya Beni apa ini? Sampiran pantunnya Beni. Coba siapa yang bisa menyebutkan? Mas Muad, coba sebutkan sampiran dari pantunnya Beni. Yang mana sampirannya? Yang bersinar terik sang matahari bagai api panas membara. Iya, betul. Kalau yang isi, coba Mas Izam. Isi pantunnya Beni, yang mana isi pantunnya Beni? Isi pantun yang Beni. Baris ketiga dan keempat yang mana? Yang itu, yang bersinar terik. Yang bersinar terik kan tadi sampiran 1, 2. Kalau isi? Maksudnya gimana terus? Nah, kalau sampiran itu baris pertama dan kedua yang disebutkan Mas Muat tadi. Bersinar terik sang matahari bagai api panas membara itu sampiran. Kalau isi baris ketiga dan keempat yang mana? Ya Mas Java? Rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Nah, itu namanya isi ya. Jadi
isi pantunnya Beni itu baris ketiga dan keempat ya Mas Izam. Yang rajin berolahraga bela diri, badan kuat, hati gembira. Jadi kalian harus bisa membedakan mana sampiran, mana isi. Ya, kalau sampiran baris 1 dan 2, kalau isi baris 3 dan 4. Kemudian bersajak ABAB itu maksudnya adalah ini yang belakangnya. Kalau baris pertama I berarti baris ketiga I, ri ya. Kalau baris kedua A, baris keempat juga A. Jadi harus berirama seperti itu, ya. Ini adalah pantun. Kalau pantunnya Siti tadi yang tentang rasa syukur, coba Mas siapa ya? Mas Hanif, coba Mas Hanif. Mas Hanif, kalau pantunnya Siti, sampirannya yang mana ya, Mas Hanif? Halo Mas Hanif, bisa dengar suara Ustazah Mas Hanif? Rambutku tidak sama tidak. Rambutku lebat. Rambutku lebat, rambutku subur. Kemudian tidak dapat dipasang jepitan. Ya, itu namanya sampiran. Ke Mas Leksa, coba Mas Leksa, kalau isi pantunnya Siti yang mana? Tubuhku sehat, ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Ya, betul sekali. Jadi kalian harus tahu ya, mana isi, mana sampiran. Nah, di modul sudah ada ini ciri-ciri pantun ya. Setiap bait terdiri atas 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, kalau suku kata itu dihitung. Misalkan ini, baris pertama, rambutku lebat, rambutku subur. Berarti rambutku lebat, rambutku subur. Berarti ada 10 suku kata. Kalau baris kedua, coba Mbak Air. Baris kedua ada berapa suku kata? Baris kedua tidak dapat dipasang jepitan itu berarti berapa suku kata? Ayo, berapa? tidak dapat pasang jepitan. Suku kata itu dihitung, suku kata. Tidak dapat dipasang jepitan. Berarti ada 10 suku kata. Ya, Mas Gusti, coba Mas Gusti. Baris ketiga ada berapa suku kata? Mas Gusti bisa dibantu sama Mas Irfan. Coba Mas Gusti sama Mas Irfan. Ya, sudah itu. Tubuhku sehat, ku ucap syukur. Berarti ada berapa suku kata? 10. 10. Tubuh ya 10. Kalau yang baris keempat, coba baris keempat. Mas Rafif, coba Mas Rafif. Mas Rafif, Ya. dengan suara Ustazah, Mas Rafif. Baris keempat ada berapa suku kata ya Mas Rafif? Darah mengalir tanpa hambatan. Darah mengalir tanpa hambatan. Berarti ada berapa suku kata? 4 terus. Suku kata, bukan kata. Suku kata. Darah 10. mengalir 10. tanpa hambatan. Ya, 10 suku kata. Jadi hati-hati ya. Suku kata itu berarti darah mengalir tanpa hambatan.
Ya, suku kata, bukan kata. Ada kata suku ya, suku kata. Oke? Ya, jadi itu tadi ya. Ciri-ciri pantun, setiap baris terdiri 8 sampai 12 suku kata. Kemudian yang ketiga, setiap baris terdiri atas 4 sampai 6 kata. Nah, ini baru kata. Kemudian terdiri atas sampiran baris 1 dan 2 dan isi baris 3 dan 4. Kemudian ciri selanjutnya bersajak AB atau AA. Nah, sampiran tadi 2 baris awal. Kalau isi 2 baris akhir. Bait, apa itu bait? Bait adalah bagian teks pantun yang terdiri dari beberapa baris yang menyerupai paragraf. Kalau rima atau sajak itu bunyi akhir suku kata tiap baris yang menimbulkan keindahan dengan pola tertentu. Ya, ini tadi adalah arti pantun dan ciri-ciri pantun. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Coba sekarang Ustazah tanya ke Mbak Zakira, coba Mbak Zakira. Satu pantun ada berapa baris Mbak Zakira? Setiap pantun itu ada berapa? Setiap bait pantun ada berapa baris? Mas Leksa, coba Mas Leksa. Bantu Mbak Zakira. Ada 4 baris, ya betul, good. Mbak Sabita, coba Mbak Sabita. Kalau setiap baris pantun itu ada berapa suku kata biasanya? 8 sampai 12 suku kata, Us. Ya, betul. 8 sampai 12 suku kata setiap baris. Mas Java. Kalau sampiran itu baris keberapa ya sampiran? 1 dan 2. Ya, betul. 1 dan 2. Mas Izam. Kalau isi pantun itu baris keberapa ya? Baris ketiga sama baris keempat. Ya, betul. Mbak Zahra. Halo Mbak Zahra. Mbak Zahra, dengan suara Ustazah. Kemana ini Mbak Zahra? Mbak Gendis deh, Mbak Gendis. Gendis, dengan suara Ustazah, Mbak Gendis. Ya. Kalau pantun itu bersajaknya apa ya? Sajaknya pantun. Bersajak A, B, atau A. Iya, betul sekali. Oke, semuanya sudah good. Bisa ditulis soalnya ya. Menulis soal hari ini. Mana soalnya? Sebentar, ini tadi ada Mas Jaim sama Mbak Salma. Dia baru selesai latihan Banjari. Oke, Ustazah share untuk latihan soal bahasa Indonesia. Bentar ya. Udah ada soalnya. Iya, sebentar masih loading. Bentar. Masih. Aduh, not responding ini. Bentar ya.
Soalnya ada 4. Yang pertama, apa yang dimaksud pantun? Yang kedua ini sebutkan ciri-ciri pantun. Sebutkan semuanya ya. Sebutkan ciri-ciri pantun ini, sebutkan semuanya. Sebutkan semuanya ciri-ciri pantun. Kemudian ini ada sebuah pantun. Pantunnya untuk nomor 3 dan nomor 4. Pergi memancing saat fajar, pulang siang membawa ikan. Siapa yang rajin belajar jadi orang sukses di kemudian. Ini adalah soal untuk nomor 3 dan nomor 4. Kemudian nomor 4, berdasarkan pantun di atas, sampirannya mana? Isi pantunnya yang mana? Kalian tulis dulu ya. Sudah, Us. Belum, Us, masih sampiran pantun. Ya, ditulis dulu. Ustazah juga masih mendikte Mas Zaim sama Mbak Salma ini.
Sudah. Terus belum. Iya, ditulis dulu. Yang sudah selesai bisa nyicil jawabannya. Sudah. Oke, sudah? Sudah. Kalau sudah, kalau sudah, kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Ya. Tetap semangat belajar di rumah, tertib ibadahnya ya. Yang belum sholat duha, setelah ini sholat duha ya. Mas Iza, Mas Gusti. Oke? Ya, Us. Jaga kesehatan supaya minggu depan bisa mengikuti tatap muka kembali. Oke? Jangan lupa di rumah patuh dengan ayah bunda dan harus lebih bertanggung jawab. Tugasnya diselesaikan dulu ya. Kemudian bangun pagi. Belajar bangun pagi sendiri. Ya, bangun pagi sendiri. Sudah kelas 5, ayo. Oke, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.